Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyidin, dan pada kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang tekstologi dan kodikologi. Yang pertama ialah tekstologi. Tekstologi merupakan bagian dari ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk teks, terutama menelaah yang berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan sebuah teks sebagai sebuah teks karya sastra, dari mulai naskah otograf sampai pada naskah apograf. Proses terjadinya teks, penafsiran, dan pemahamannya. Dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar dapat disebutkan adanya 3 macam teks, yaitu yang pertama ialah teks lisan, yang kedua ialah teks naskah tulisan tangan, dan yang terakhir ialah teks cetakan. Kalau kita lihat, berdasarkan masa perkembangannya, teks yang pertama adalah teks lisan. Teks lisan lahir dari cerita-cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui tradisi mendongeng. Teks lisan berkembang menjadi teks naskah tulisan tangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi mendongeng itu. Cerita-cerita rakyat yang pernah dituturkan disalin ke dalam sebuah tulisan tangan dengan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana, dan serta menggunakan aksara dan bahasa daerahnya masing-masing. Teks naskah tulisan tangan ini masih tradisional. Setelah ditemukannya mesin cetak dan kertas oleh bangsa Cina, maka perkembangan teks pun menjadi lebih maju. Pada masa ini, orang tidak harus susah-susah menyalin sebuah teks, tetapi teks-teks sangat mudah diperbanyak dalam waktu yang sangat singkat, karena pada saat itu ditemukan mesin cetak. Ada 10 prinsip yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan pada karya-karya monumental. Ke-10 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Yang kedua ialah kodikologi. Pengertian kodikologi. Kodikologi ialah ilmu tentang naskah atau ilmu penaskahan. Sedangkan secara bahasa, kodikologi berasal dari kata bahasa Latin, yakni codex atau codex, yang berarti ters atau bahan pohon. Penamaan ini berkaitan dengan pemanfaatan kayu sebagai alat untuk menulis. Dalam perkembangannya, kata codex dipakai sebagai padanan istilah naskah. Selanjutnya ialah objek kajian kodikologi. Objek kajiannya adalah naskah-naskah klasik. Dalam penelitian kodikologi akan dicari informasi mengenai naskah tersebut. Terbuat dari kertas apa, berapa umur naskah tersebut, siapa penulis atau penyalin naskah, di mana naskah ditulis dengan menggunakan alat tulis apa, bahkan bagaimana cara perawatan naskah, sampai dengan naskah ditulis dengan menggunakan aksara dan bahasa apa, serta berapa ukuran kertas naskah. Semua itu masuk dalam objek kajian kodikologi. Selanjutnya ialah tujuan kodikologi. Kodikologi atau biasa disebut ilmu penaskahan bertujuan untuk mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah tentunya. Analisis kodikologi ini sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu penyusunan daftar katalog. Selanjutnya juga memberi perhatian pada fisik naskah. Kenapa? Karena dalam katalog biasanya terdapat juga deskripsi fisik naskah selain informasi tentang di mana naskah itu berada. Pendeskripsian ini berguna untuk membantu para peneliti mengetahui ketersediaan naskah itu, sehingga memudahkan dalam hal penelitian. Maka, selain mencari asal-usul dan kejelasan mengenai kapan, bagaimana, dan dari mana naskah tersebut dihasilkan, analisis kodikologi juga berkembang pada ada atau tidak adanya iluminasi dan ilustrasi, jumlah kuras naskah, bentuk jilidannya, sejauh mana kerusakan naskah, robek, terbakar, terpotong, atau rusak karena hal-hal lain. Pendek kata, segala hal yang bisa diketahui mengenai apa yang ada pada naskah itu.
Hal awal yang biasanya dilakukan dalam analisis kodikologi adalah menelusuri sejarah naskah. Sejarah naskah biasanya didapat dari catatan-catatan di halaman awal atau akhir yang ditulis oleh pemilik penyimpan naskah itu. Fisik naskahnya yang dilihat adalah panjang, lebar, dan ketebalan naskah dari keseluruhan, hingga jumlah halaman yang digunakan untuk menulis dan bahan atau media apa yang terdapat pada naskah tersebut. Setelah hal-hal di atas, kita masuk ke bagian dalam naskah, yaitu bagian naskah yang ditulisi atau teks. Di sini kita akan melihat jenis huruf dan bahasa yang digunakan. Ada atau tidaknya rubrikasi atau penanda awal dan akhir bagian dalam tulisan. Biasanya berupa tulisan yang diwarnai, berbeda dengan tulisan isi. Ada atau tidaknya catword atau kata pengait yang biasanya digunakan untuk menandai halaman naskah dan bentuk tulisan naskah. Apakah seperti penulisan cerita pada umumnya ataukah berbentuk kolom-kolom. Hingga dalam satu halaman bisa terdapat 2 atau lebih kolom tulisan seperti syair. Selanjutnya, kita mengecek garis bantuan yang digunakan untuk mengatur tulisan atau cap kertas watermark yang menandai perusahaan penghasil kertas alas. Ada atau tidaknya iluminasi. Iluminasi itu hiasan di pinggir naskah. Dan ilustrasi, yaitu bagian yang berisikan gambar keterangan yang menjelaskan suatu dalam naskah. Perlu dicatat juga kerusakan-kerusakan yang ada.